Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Komnas Perempuan menerima sekitar 2.000 lebih laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Jumlah ini diperkirakan naik sekitar 80% atau 1.123 kasus dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan angkanya selalu berada di atas angka 70%. Komnas Perempuan mengungkap beragam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia, di mana perempuan diharuskan tunduk atau patuh terhadap laki-laki. Diduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan tetangga korban dan peristiwa ini sempat viral di media sosial. Keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak menerima pendampingan Rahiban Strategic Law Firm dan melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya kejahatan, serta langsung mengumpulkan saksi dan informasi dari warga sekitar. Peristiwa tersebut berlangsung berulang kali oleh pelaku lansia terhadap seorang anak perempuan berinisial N berusia 7,5 tahun dalam rentang waktu hampir setahun. Atas pendampingan kuasa hukum, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian Resor Metro. Inilah 3 tersangka yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang yang berkantor di kawasan Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti, di antaranya 2 unit CPU, serta berbagai kelengkapan administrasi seperti paspor dan dokumen lainnya. Kantor penyalur tenaga kerja ini pun tidak memiliki izin resmi dan saat dilakukan penggerebekan, polisi mendapati 10 orang calon tenaga kerja anak buah kapal dari berbagai daerah yang akan diberangkatkan. Aksi kawin tangkap di Sumba NTT menimbulkan sejumlah perdebatan. Ada yang menyebut kawin tangkap adalah bagian dari tradisi, namun pemerintah dan tokoh Sumba tegaskan kawin tangkap bukan adat dan budaya Sumba. Pernikahan tanpa cinta tak ubahnya bagai di zaman Siti Nurbaya. Terlebih dengan paksaan dan tindak kekerasan seperti yang terjadi pada aksi kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Praktik yang diklaim sebagian masyarakat sebagai tradisi ini pun mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Sebagian masyarakat menganggap aksi kawin tangkap ini merupakan bagian dari tradisi adat istiadat Sumba. Namun, pemerintah 4 kabupaten sepulau Sumba, juga para tokoh adat dan tokoh agama menyepakati bahwa apa yang ditampilkan dalam video-video itu dan kemudian diviralkan dengan tagline kawin tangkap bukanlah merupakan adat dan budaya Sumba. Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sumba Barat terus mengembangkan penyidikan pasca penetapan FG, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR sebagai tersangka korupsi. Kejaksaan Negeri Sumba Barat akhirnya menetapkan FG yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumba Barat sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar atau ring road di Kota Waikabubak tahun anggaran 2016-2020. Untuk mendalami kasus tersebut, penyidik Kejari Sumba Barat telah memeriksa 35 orang saksi. Penetapan FG sebagai tersangka setelah penyidik Kejari Sumba Barat memperoleh bukti yang cukup serta keterangan dari saksi yang memadai. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan.
dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju.